Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini Anda tentu masih ingat ya, ini adalah adik ipar Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo maksud saya, dan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Laporan terbaru diajukan oleh Samsul Jahidin, seorang advokat yang menggugat Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Polri. Dua kebijakan penting yang disusun pada masa pemerintahan Jokowi dan dianggap penuh kepentingan politik. Samsul menilai ada kejanggalan karena dalam dua perkara yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman justru memilih jalur dissenting opinion. Sebuah sikap yang menurutnya tidak logis dan berpotensi menunjukkan konflik kepentingan. Tuduhan itu semakin menarik karena Samsul mengaitkannya dengan putusan nomor 90 garis miring PUU garis miring 2001 Romawi garis miring 2023. Ini adalah keputusan kontroversial yang membuka jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar kemudian hanya menjadi hakim biasa dan dia dilarang untuk ikut menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga Jokowi karena ini akan menimbulkan konflik of interest. Samsul adalah seorang advokat yang dalam 1 tahun terakhir ini menjadi salah satu pemohon paling aktif di Mahkamah Konstitusi dalam menggugat undang-undang yang cukup strategis di era Presiden Joko Widodo. Dia bukan sekedar menggugat, tapi permohonannya, gugatannya itu diterima dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, Samsul menggugat salah satu poin yang paling krusial. Ini juga bukan hanya poin, tapi juga isu krusial, yakni hak guna usaha yang bisa mencapai waktunya sangat ekstrim, ini 190 tahun. Ini melalui skema 95 tahun dan perpanjangan 95 tahun berikutnya. Menurut Samsul, ini berpotensi menciptakan monopoli penguasaan lahan yang bertentangan dengan konstitusi. Dia juga mempersoalkan kewenangan otorita IKN yang begitu besar sehingga rawan melampaui prinsip akuntabilitas. Kalau soal HGU 190 tahun itu bukan hanya ini penguasaan lahan bertentangan dengan konstitusi, tapi ini bisa sama juga menjual tanah airnya ke bangsa asing karena ini kan ditawarkan kepada investor asing. Sebagai perbandingan saja, untuk seperti Hong Kong itu pernah disewakan oleh Cina ke Inggris itu hanya 100 tahun. Ini hampir 2 abad yang ditawarkan oleh Jokowi untuk menarik investor masuk ke IKN. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menyatakan sejumlah ketentuan harus diperbaiki. Selain Undang-Undang IKN, Samsul juga menggugat Undang-Undang Polri yang menyoroti perluasan kewenangan Polri dan ketentuan yang memungkinkan anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil. Menurutnya aturan seperti itu berpotensi mengacaukan prinsip check and balance dan memberikan kewenangan Polri yang sangat besar. MK itu kembali mengabulkan sebagian permohonannya dan menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Polri perlu diperjelas dan dibatasi. Dan salah satu yang menghebohkan itu ya putusan bahwa untuk para perwira tinggi, perwira menengah, sampai bintara yang menduduki jabatan-jabatan sipil itu opsinya 2, pensiun atau mengundurkan diri dari institusi Polri. Nah, ini yang sekarang sedang ramai sekali diperdebatkan, apakah putusan MK itu serta-merta berlaku sebagaimana keputusan yang lainnya atau masih bisa ditawar-tawar, dan kecenderungannya kelihatannya ini masih coba dimainkan ini baik dari kalangan dari kepolisian maupun dari kalangan politisi. Dengan 2 kemenangan itu Samsul ini ya posisinya sebagai penggugat ini sangat kuat gitu ya, dan dia menang kan, sesuatu yang artinya ini memberikan legitimasi buat dia untuk juga mengawasi bagaimana pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Karena itu ketika dia melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pertanyaan yang diajukan itu sangat menarik ya. Mengapa ketika MK mengkoreksi undang-undang era Jokowi, Anwar Usman itu memilih dissenting? Ini dari sini kelihatan ada konflik of interest, ada konflik personal hubungan antara Jokowi dengan Anwar Usman dan juga tentu saja dengan ponakannya Gibran Rakabuming. Lalu bagaimana fakta mengenai dissenting opinion Anwar dalam putusan tersebut? Pada perkara 185 garis miring PUU garis hubung 22 Romawi tahun 2024 tentang Undang IKN, memang benar bahwa Anwar Usman termasuk dalam kelompok hakim yang menyatakan dissenting opinion
bersama dengan Daniel Yusmikfuh dan Arsul Sani. Ketiganya berpendapat bahwa permohonan seharusnya ditolak, terutama karena masalah legal standing pemohon yang dianggap tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, posisi Anwar benar-benar berada di luar arus mayoritas hakim yang menilai ada masalah substansial dalam Undang-Undang IKN. Ini kan total ada 9 hakim di Mahkamah Konstitusi, 6 menyatakan menerima gugatan itu, mengabulkan gugatan itu, 3 menolaknya. Namun situasinya berbeda dalam perkara 114 PUU garis hubung 23 Romawi tahun 2025 tentang Undang-Undang Polri. Tadi saya nyebutnya salah, tahunnya 2024 ya. Semuanya tahun 2025. Dalam putusan itu nama Anwar tidak masuk dalam daftar hakim yang dissenting. Dissenting itu hanya diberikan oleh Daniel Yusmikfuh dan Guntur Hamzah. Jadi dari sisi faktual ini Anwar justru sejalan dengan putusan mayoritas yang mengoreksi Undang-Undang Polri. Nah, ini kenapa kok Pak Samsul tetap mengaitkan sikap Anwar dalam perkara IKN dan Undang-Undang Polri, dan kemudian dia mengkaitkannya dengan pola yang terlihat sama sejak putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Saya hanya menduga-duga karena orang seperti Pak Samsul kan pasti sebagai pengacara dia itu sangat detail ya, kalau dia memperhatikan undang-undang, putusan hakim dan sebagainya. Dan kenapa dia kemudian mempersoalkan bahwa Anwar Usman itu dilaporkan karena dia dilaporkan ke MK dengan 2 undang-undang tadi, salah satunya undang-undang selain IKN adalah Undang-Undang Polri. Dua-duanya ini kalau kita kaitkan ya, Undang-Undang IKN maupun Undang-Undang Polri atau lembaganya institusi Polri itu memang terkait erat dengan Joko Widodo. Mungkin itu yang membuat dia kemudian melaporkan Anwar Usman dengan dasar tadi itu 2 putusan itu yang dia dissenting opinion. Faktanya tidak seperti itu ya. Undang-Undang IKN adalah proyek politik monumental dari mantan Presiden Joko Widodo. Pemindahan ibu kota bukan hanya soal administrasi negara, tetapi ikon warisan kekuasaan. Jadi segala perubahan atau koreksi terhadap Undang-Undang IKN langsung berpengaruh pada legitimasi proyek tersebut. Maka dissenting opinion Anwar bisa dibaca sebagai keberpihakan pada proyek politik kakak iparnya. Sementara Undang-Undang Polri... Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah isu hukum dan politik yang kembali memanas dan mengguncang panggung nasional. Fokus utama kita bertujuan pada sosok Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang tidak lain adalah adik ipar dari mantan Presiden Joko Widodo, sekaligus paman dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nama beliau kembali menjadi sorotan tajam publik setelah secara resmi dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh seseorang advokat bernama Syamsul Jahidin. Laporan ini bukan isu biasa karena berkaitan erat dengan dugaan konflik penting dalam putusan-putusan strategis yang menyangkut kebijakan besar di era pemerintahan Jokowi, seperti Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Undang-Undang Polri. Bukan kini bertanya-tanya apakah ini menjadi pintu masuk bagi runtutan dinasti politik yang selama ini dinilai kebal hukum. Dan apakah Anwar Usman benar-benar akan berakhir di balik jeruji besi lalu disusul oleh lingkaran keluarga Solo lainnya? Mari kita bedah faktanya secara mendalam yang diduga oleh aturan mengenai hak guna usaha atau HGU yang masarnya dinilai sangat ekstrim, yaitu mencapai 190 tahun melalui skema 2 siklus. Aturan ini dinilai institusional karena dipotensi melahirkan monopoli penguasa lahan oleh investor asing. Mirip dengan sejarah kalam penyewaan Hong Kong dan Tiongkok ke Inggris yang bahkan hanya melangsung selama 100 tahun. MK akhirnya mengabulkan gugatan ini dan menyatakan pasal tersebut harus diperbaiki. Sementara itu, dalam gugatan Undang-Undang Polri, Syamsul soroti perluasan kewenangan polisi serta aturan yang mengizinkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. MK kembali mengabulkan gugatan tersebut dengan menegaskan bahwa perwira atau anggota Polri yang menduduki jabatan sipil hanya memiliki 2 opsi tegas: pensiun dini atau pengunduran diri dari institusi Polri demi menjaga prinsip check and balance
Lantas di mana letak kesalahan Anwar Usman dan dua putusan tersebut hingga ia dilaporkan ke MK? Syamsul menemukan kejanggalan dalam sikap Anwar Usman yang memilih jalur dissenting opini atau menyatakan pendapat berbeda yang menolak gugatan tersebut. Khususnya pada perkara Undang-Undang IKN, Anwar Usman berada di kubu minoritas bersama Hakim Daniel Yusmik dan Arus Sani yang menganggap permohonan tidak memiliki legal standing. Sikap polemik Anwar Usman ini dinilai oleh pelapor sebagai bentuk ketidaklogisan yang diduga kuat dipengaruhi oleh hukum kekeluargaan. Mengingat proyek IKN adalah warisan politik monumental dari Joko Widodo, sikap Anwar Usman yang bersikeras mempertahankan undang-undang tersebut dibaca publik sebagai upaya membela terhadap kepentingan keluarga iparnya. Pola ini dinilai mirip dengan kontroversi putusan nomor 90 tahun 2023 yang dulu meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres yang akhirnya berujung pada pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etika berat. Melihat dinamika hukum yang terkesan saat ini dan syarat akan intrik politik ini, jagat media sosial langsung dibanjiri oleh reaksi keras dari masyarakat. Publik tampaknya sudah mencapai titik akumulasi dalam melihat ketidakadilan konstitusi. Berikut adalah 4 komentar dari netizen yang paling banyak mendapatkan sorotan dari mewakili keresahan masyarakat. Komentar pertama dari akun Rakyat mengugat, Anwar Usman harus dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jerat dan nyata bagi hakim-hakim lain di masa depan. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan malah dirusak dan disalahgunakan demi meloloskan kepentingan keponakan sendiri. Ini adalah pengkhianatnya nyata terhadap konstitusi negara. Yang kedua, komentar dari akun Sadar Konstitusi. Proses hukum ini jangan sampai diulur-ulur lagi atau sekedar formalitas belaka. Kita sudah telah melihat orang-orang yang merasa sok kuasa di negeri ini bertindak seenaknya seolah-olah hukum bisa dibeli dan diatur di meja makan. Usut juga seluruh aliran harta kekayaannya, tegakkan kebenaran di NKRI. Dan ada juga yang berkomentar bahwa di akun Indo Merdeka, jika pelanggaran berat terhadap aturan dasar negara seperti ini tanpa adanya sanksi pidana yang tegas, maka hancurkanlah masa depan bangsa kita. Kekuasaan yang tanpa batas pada era lalu, di mana MK, KPK, bahkan aparat hukum lainnya terkesan bisa dikendalikan, harus segera diakhiri total agar negara kita tidak digaldaikan kepada kepentingan asing. Dan terakhir, komentar keempat dari akun Pemberantasan Mafia. Kami sangat mendukung penuh langkah para advokat jujur yang berani melaporkan ketidakadilan ini. Pemerintahan yang baru di bawah Presiden Prabowo harus sangat berhati-hati dengan sisa-sisa kekuatan dari lingkungan Solo ini. Jangan sampai agenda penegakan hukum murni terjebak oleh siasat politik dalam lama yang merusak tanah demokrasi. Teman-teman Nalar Politik melihat gelombang protes dan laporan hukum yang terus bergulir, kita dapat menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat kini sudah sedemikian kritis. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara tanpa memandang status nasional, jabatan, ataupun hukum kekerabatan dengan penguasa. Kasus pelapor Anwar Usman dan MK ini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas lembaga peradilan kita di masa transisi politik saat ini. Apakah hukum benar-benar akan tegak lurus menjadi panglima ataukah kembali tunduk di bawah bayang-bayang intervensi dinasti? Kita semua berharap agar kebenaran negara menemukan jalannya sendiri demi menyelamatkan masa depan NKRI dari kehancuran sistematik. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus ini? Apakah kalian yakin Anwar Usman dan lingkaran sekeluarga Solo akan menerima konsekuensi hukum yang setimpal? Silahkan tuliskan opini dan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada teman-teman yang lain agar melek hukum dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi penting lainnya di channel ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam keadilan.